belajar peristiwa ribuan tahun yang lalu yang mengandung inti pengajaran dari Tuhan Yesus. Sesuatu yang luar biasa yang seringkali lewat dari pengamatan kita. Sebenarnya apa sih yang Tuhan Yesus tulis di tanah ketika ada seorang yang tertangkap basah berbuat zina, lalu perempuan itu diseret ke depan Tuhan Yesus, lalu Tuhan menulis di tanah, bukan? Ada nggak di antara Bapak Ibu yang bertanya-tanya, apa sih yang ditulis? Mengapa Tuhan Yesus menulis di tanah? Kan bisa ngomong langsung sebenarnya. Kenapa? Kenapa terjadinya di bait Allah? Rupanya ada rahasia besar di balik ini. Mari kita perhatikan dengan teliti. Kita baca dulu Yohanes 8 ayat 3 sampai 4a. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Ini terjemahan Alkitab LAI. Jadi diseret, ditaruh di tengah-tengah. Sengaja itu. Bukan di pinggir, di tengah-tengah. Waduh, peristiwa ini mengerikan loh. Kata menempatkan di sini, teks aslinya adalah stesantes. Saya periksa teks aslinya. Kan perempuan itu ditempatkan di tengah-tengah. Teks aslinya adalah stesantes dari akar kata histemi. Artinya adalah to put forward, memajukan ke depan, ditaruh di tengah, di depan. To set, to place, menempatkan. To make stand, dibuat berdiri di tengah-tengah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia nggak ada kata berdiri, di tengah-tengah aja kan. Sebenarnya disuruh di tengah-tengah berdiri lagi. Bapak Ibu bisa merasakan nggak kalau seorang tertangkap basah berbuat zina diarak rame-rame di depan publik, disuruh berdiri lagi. Kan mestinya dia begini ya, berdiri, dipaksa berdiri, seolah-olah nantangin, memancing kemarahan banyak orang. Itu pekerjaannya, itu kiai-kiai Yahudi itu, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka men-setting suatu keadaan di mana supaya banyak orang marah. Situasinya begitu. Waduh, dibuat berdiri di kerumunan banyak orang, di tengah-tengah lagi. Kita baca dulu lengkapnya ya, supaya semua orang mengerti lengkapnya ceritanya. Mulai dari Yohanes 8 ayatnya yang keempat. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Maksudnya melempari itu merajam dengan batu. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Ini orang-orang jahat sekali loh. Situasi ini sengaja disetting untuk menjebak Tuhan Yesus. Supaya Tuhan didapati kesalahannya. Sebab selama ini sudah diincar terus. Tapi nggak ketemu salahnya. Kali ini pasti tidak lolos, kata mereka. Tertangkap basah berbuat zina, bagaimana bisa menyelamatkan orang semacam itu? Nggak bisa, bukan? Dijebak Tuhan Yesus. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Untuk mencobai Tuhan Yesus. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Kira-kira bisa dibayangkan gak? Orang-orang berkerumun banyak gitu. Demo. Rajam, rajam, rajam gitu. Tuhan Yesus dijebak. Apa pendapatmu, Rabi? Tuhan Yesus enggak menjawab. Dia membungkuk,
Dia tulis di tanah. Ini nih. Orang banyak bukannya tidak mengerti loh peristiwa ini. Apalagi para ahli Taurat dan orang Farisi. Tahu persis sebenarnya apa yang terjadi. Kita lanjutkan dulu ayatnya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri. Karena Tuhan Yesus menulis-nulis, mereka nanya-nanya terus. Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk lagi dan menulis lagi di tanah. Belum selesai yang tadi. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, sebenarnya cerita ini mestinya enggak gitu ya. Tuhan Yesus menulis lagi bukan? Sebenarnya orang-orang itu melihat tulisan itu. Enggak mungkin tidak. Pasti. Terus mereka dengar perkataan Tuhan Yesus itu. Barang siapa di antara kamu yang tidak pernah buat dosa, boleh lempar. Pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Perhatikan baik-baik. Mulai dari yang tertua, yang paling pengalaman. Pergi lebih dulu. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Berikutnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, kepada perempuan itu. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kamu? Berikutnya. Jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini peristiwa ini ribuan tahun yang lalu. Tapi masih terngiang-ngiang loh setiap kali kita baca peristiwa ini. Cuma banyak orang tidak mengerti lengkapnya bagaimana. Untuk mengerti lebih tepatnya, kita perlu mengerti bahwa penghakiman di zaman itu, di sejarah Israel zaman kuno itu, hari itu di dalam budaya atau hukum Yahudi, atau dalam praktek Taurat sehari-hari, jika ada seorang yang tertangkap basah berbuat zina, maka baik laki-laki maupun perempuannya akan dibawa ke depan gerbang Nikanor namanya. Untuk dihakimi secara publik. Dan jika cukup saksinya, ada saksinya, barulah mereka dihukum. Sesuai hukum Taurat. Gerbang Nikanor itu adalah salah satu dari 7 gerbang yang menuju halaman bait Allah hari itu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, praktek hari itu sudah biasa. Kalau ada orang yang tertangkap basah berbuat zina, diseret ke depan pintu gerbang Nikanor. Itu adalah pintu gerbang, salah satu dari 7 pintu gerbang, menuju ke halaman bait Allah. Sengaja di situ diseretnya. Dan itu sudah biasa, bukan cuma zaman Yesus saja. Makanya kebiasaan itu berlangsung ketika zaman Yesus. Ya. Nah, bait Allah ketika hari itu merupakan pusat ibadah orang Yahudi. Kegiatan agama yang dipraktekkan oleh para imam dan dapat dilihat secara publik. Penghakiman ini secara publik loh. Waduh, gawat tuh. Kalau yang kita ngomong bait Allah, itu artinya peristiwa ini terjadi bait Allah yang kedua. Karena yang pertama dibangun oleh Salomo. Oleh Salomo sekitar tahun 950 sebelum Masehi. Lalu dihancurkan oleh Raja Babel Nebukadnezar. Kalah perang, dihabisin. 70 tahun kemudian dibangun lagi bait Allah kedua. Lalu di tahun 70 Masehi, Tuhan Yesus kan naik ke surga sekitar tahun 30. 40 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dihancurkan lagi bangunan yang kedua tadi.
Habis, sampai hari ini habis. Hari ini kalau kita ke Israel, masih ada tembok bagian barat, tembok ratapan, tinggal sedikit. Tapi kalau kita terowongan yang di bawahnya, itu adalah landasan atau dasarnya Bait Allah. Masih ada landasannya, bukti-buktinya masih ada semua. Hari itu penghakiman terjadi di pintu gerbang di depan Nikanor. Orang-orang menjadi tontonan. Para ahli agama ini begitu semangat menghakimi orang. Kalau orang berdosa, berzina, dirajam sampai mati. Waduh, mereka semangat. Orang banyak teriak-teriak, rajam, rajam. Begitu. Kira-kira perempuan ini bagaimana sikapnya? Waduh, dia ketakutan. Dia ketakutan. Mati aku. Mati aku. Gak ada yang bisa bela siapapun. Terbukti bersalah. Mati aku Tuhan. Aduh. Gak ada harapan. Nyerah aja udah. Diapain aja udah nyerah. Aduh, kalau kita lihat hukum rajam ya. Gak tega. Ditendang, dipukul, akhirnya dilempari batu. Kepalanya 2 retak. Udah setengah mati, tetap terus. Sampai hancur. Itu hukuman kejam banget itu. Perempuan ini ketakutan. Waduh. Bapak Ibu gak bisa merasakan ya. Kalau orang pernah buat salah, lalu ia tertangkap basah, dia bisa merasakan hal itu. Mati aku. Waduh, apalagi orang Yahudi ini kejam-kejam. Kalau sama orang berdosa kejam sekali. Hari itu Tuhan Yesus di pintu gerbang. Tuhan Yesus kan pagi-pagi sekali ke Bait Allah, ada di pintu gerbang. Mengajar. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tahu hal itu. Makanya kebetulan ada yang tertangkap. Diseret ke depan itu halaman. Bapak Ibu bisa bayangkan gak? Tuhan Yesus berdiri, di tengah-tengah itu suruh berdiri. Perempuan itu. Tentu saja pakaiannya gak rapi. Diseret kan. Mungkin setengah telanjang, dipermalukan kan. Orang-orang dikelilingi. Lalu ada para ahli agama yang berjanggut. Pakai jubah agama. Mengerikan gak itu? Para ahli agama ini menjebak Tuhan Yesus. Coba jawabnya apa? Kalau Tuhan mengatakan bebaskan dia, melanggar Taurat. Salah kan? Kalau Tuhan bilang rajam dia, katanya hukum kasih. Salah semuanya. Waduh, itu kalau kita bingung juga tuh. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Hari ini kita tahu peristiwa itu. Kalau seorang tertangkap basah berbuat zina, dibawa ke seorang imam. Di halaman yang sama, imam itu akan mengadakan penghakiman. Disaksikan banyak ahli agama. Imam itu akan bertanya pada saksinya, benar gak? Saksinya harus 2 orang minimal. Benar gak ini terjadi? Kalau benar, hukuman dilaksanakan. Waduh, ini mengerikan nih. Kalau hukuman dilaksanakan, seorang imam sudah pasti tahu ya bahwa itu terbukti gitu ya. Maka imam itu akan melaksanakan caranya begini. Dia menulis di tanah. Pelanggaran si A ini. Berzina. Di sampingnya namanya dia. Artinya hukuman boleh dijatuhkan. Ngerti maksudnya ya? Seorang imam tuh. Hari itu ahli Farisi ini lihat Tuhan Yesus. Dia bawa untuk menjebak Tuhan Yesus. Dia tidak tahu sang imam besar itu Tuhan Yesus sebenarnya. Tuhan Yesus menulis di tanah. Persis seorang imam biasanya. Orang Farisi dan orang banyak sudah tahu. Dia tulis tuh nama perempuan itu. Dosanya berzina, nama perempuan itu.
Udah siap-siap ambil batu kan? Kan orang-orang sudah bawa batu itu. Tuhan Yesus tulis. Yang ditulis bukan perempuan itu. Yang ditulis nama orang-orang itu. Yang menuduh perempuan ini berbuat dosa. Yang ditulis nama orang itu. Jadi orang-orang banyak itu, terutama yang sudah tua, terjebak oleh keinginannya sendiri. Ngerti gak maksud saya? Dia menyerahkan dirinya sendiri yang dihakimi. Bahaya. Ketahuan dosaku apa. Bahaya, makanya melarikan diri yang pertama yang tertua. Baca baik-baik itu Alkitab. Mulai dari yang paling tua. Yang paling tua sadar. Itu namaku. Aku segera dirajam. Kalau dulu pernah berbuat dosa. Berzina misalnya. Kalau dosa yang lain, mencuri, tanganku bakal dipotong. Kalau dulu ku tonjok orang, giginya copot, gigiku bakal dicopotin. Lu kan gigi ganti gigi katanya. Mata ganti mata. Dulu yang menyebabkan orang buta, mataku bakal dicungkil nih. Yang paling tua lihat, lari dia. Nangkep gak maksudnya? Orang banyak itu dan ahli-ahli Farisi itu ingin menghukum si perempuan ini. Ingin menghakimi. Ternyata Tuhan Yesus malah menulis nama mereka. Kau yang harus dihakimi. Kau yang harus dihakimi. Kau itu ya banyak buat dosa. Bisa-bisanya mau menghukum orang lain. Tidak tahu diri. Sang imam besar menulis nama-nama mereka. Lengkap dengan dosa-dosanya. Ada amin? Makanya jangan pernah menghakimi. Jangan pernah diantara kita yang, itu Pak orang itu nipu saya Pak. Disambar geledek aja dia. Jangan pernah. Bener nih serius kata Tuhan. Kalau orang salah begitu disambar geledek nih. Boleh. Gak taunya orang tua kita dulu penipu juga. Dia sambar geledek orang tua. Loh kenapa Tuhan? Kan kau yang minta orang yang berdosa disambar geledek. Ternyata dia diri sendiri kena juga. Karena pernah buat dosa juga kan? Makanya sama orang itu jangan seneng gitu kalau orang lain dihukum. Kamu akan dihukum sesuai dengan kamu menghakimi orang. Jangan pernah menghakimi orang. Amin. Jangan pernah. Orang-orang itu kaget setengah mati. Dia lihat, perempuan itu yang ditulis. Loh, namaku. Lari tunggang langgang karena ketahuan dosanya. Lari tunggang langgang. Mereka sedang menghakimi dirinya sendiri. Tuhan Yesus dengan tenangnya menulis, sang imam besar. Kita kalau tahu sejarahnya, kita jadi mengerti kenapa Tuhan menulis. Hari itu penghakiman itu harus ditulis oleh seorang imam. Ditulis di atas tanah. Nggak boleh pakai cat, nggak boleh. Di atas debu. Supaya apa? Tidak permanen tulisannya. Karena mau dipakai lagi. Tidak permanen. Hukum Taurat begitu dulu prakteknya. Salah satu tempat yang paling ideal untuk menulis itu halaman bait Allah. Di situ berdebu. Dan itu sudah biasa prakteknya. Sebenarnya nggak di situ nggak apa-apa. Tapi orang Farisi ini tahu Tuhan Yesus lagi ada di situ. Dan kebetulan tempat itu tempat favorit untuk menghakimi banyak orang. Senjata makan tuan namanya. Makanya jangan suka menghakimi orang. Ngaca di antaramu yang tidak pernah buat dosa, boleh deh. Gak ada satupun. Sebenarnya ada yang berdiri di situ yang tidak pernah buat dosa. Siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan merajam sebenarnya fair. Tapi apa kata Tuhan? Perempuan di manakah mereka? Gak ada Tuhan. Aku pun tidak menghukum kamu. Bayangin. Yang berhak tidak menghukum. Yang gak berhak pengen menghukum. Dunia ini sudah terbalik.
rusak dunia ini. Sama seperti hari ini, banyak orang seneng gitu kalau orang lain dihukum. Seneng gitu, rame-rame. Itu tuh, orang-orang bakal ke neraka itu begitu. Orang yang menghakimi akan dihakimi. Orang yang tidak mau mengampuni, tidak diampuni. Itu jelas hukumnya. Sangat jelas. Satu lagi, sebenarnya Tuhan Yesus sedang menggenapi nubuatan. Sebenarnya, nubuatan yang mana, Pak? Kita mesti mengerti praktek-praktek di zaman Yahudi itu sampai hari ini. Pernah dengar namanya Yom Kippur? Hari pendamaian. The Day of Atonement. Di perayaan Yom Kippur, seorang imam besar akan mencelupkan badannya ke mikveh namanya. Mikveh itu kolam baptisan. Mencelupkan, lambang menyucikan diri. Itu prakteknya. Nah, seorang imam mewakili umatnya, mewakili Israel, masuk ke kolam baptisan, menyelam, keluar lagi, lambang menyucikan diri. Untuk Israel. Itu dilakukan beberapa kali, sesuai dengan upacara Yom Kippur. Dan di akhir upacara itu, diadakan ucapan syukur di rumah sang imam besar ini. Imam besar ini akan berkata, hari ini acara ini akan selesai. Kita semua akan pulang ke masing-masing rumah. Lalu imam besar ini berkata begini. Imam besar ini akan mengatakan rasa syukurnya. Terima kasih Tuhan, Adonai. Dia panggil Adonai. Karena hari itu Yahweh kan. Adonai, aku bersyukur. Kira-kira begitu kalimat sederhananya. Engkau sudah menyucikan aku. Dan untuk itu Israel juga sudah disucikan. Dengan demikian, maka dosa-dosanya ditunda penghukumannya. Kenapa tahun depan perlu diulang? Apakah gagal hari pendamaiannya? Tidak. Ternyata hari pendamaian cuma berlaku 1 tahun. Seperti orang utang, ditunda jatuh temponya 1 tahun lagi. Jadi begitu upacara itu selesai, terima kasih Tuhan sudah dibersihkan. Dosa-dosanya diundur 1 tahun. Tahun depan diulang lagi. Sampai kapan ngulangnya? Sampai Sang Mesias datang. Jadi mereka sedang mengharapkan Mesias datang supaya tidak ngulang-ulang korban korban darah domba. Jadi sekali aja Mesias bereskan, selesai. Nah, imam besar ini akan berkata begini, barang siapa yang menolak Yahweh, namanya akan tertulis di debu, di tanah. Barang siapa menolak Tuhan, namanya akan ditulis di tanah. Dan akan hilang. Kena angin. Tuhan Yesus menulis di tanah. Orang-orang yang menolaknya, yang memusuhinya. Dan nama itu akan hilang. Terkena debu, terkena angin. Penggenapan Yeremia. Kita baca Yeremia. Penggenapan dari Yeremia 17 ayat 13. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan kau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Terjemahan ini kurang jelas. Kurang jelas. Tidak salah, tidak. Tapi kurang jelas. Saya bacakan bahasa Inggrisnya. Terjemahan NIV. Lord, Tuhan, you are the hope of Israel. Engkaulah pengharapan Israel. All who forsake you will be put to shame. Sama. Semua orang yang meninggalkanmu akan dibuat malu.
Those who turn away from you will be written in the dust. Siapa yang berpaling terhadapmu akan ditulis namanya di debu. Because they have forsaken the Lord. Karena mereka telah meninggalkan Tuhan. The spring of living water. Sumber mata air kehidupan. Mereka meninggalkan sumber mata air kehidupan. Ini ditulis oleh Yeremia. Ketika zamannya Tuhan Yesus yang menulis. Orang-orang yang menolak itu malu loh hari itu. Malu gak mereka? Mereka ngotot, rajam. Salah nih, pasti Yesus, Rabi yang satu ini terjebak kali ini. Ternyata namanya sendiri lari dia, mereka melarikan diri. Mereka gak mungkin dong yang paling tua duluan pelan-pelan mundur. Enggak, pasti lari itu ketakutan. Karena sekalian dihakimi. Melarikan diri mereka. Tuhan Yesus menggenapi perkataan Yeremia ini. Kutulis namamu di debu. Kau meninggalkan aku. Itu kan Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 tadi itu. Di Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Tuhan berkata, akulah sumber air hidup. The spring of living water. Jadi Nabi Yeremia ngomong tentang sumber air kehidupan. Tuhan Yesus ngomong, akulah sumber air kehidupan. Barang siapa minum dari air, dia akan haus lagi. Tapi barang siapa yang minum air daripadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Waduh. Itu ya terjemahan dari pengharapan atau hope tadi. Itu teks aslinya enggak begitu. Sebenarnya teks aslinya begini. Oh Adonai. Tulisannya YHWH. YHWH kan Yahweh. Dibaca Adonai oleh Israel. Oh Adonai. Mikveh of Israel. Sebenarnya begitu. Mikveh. Ingat gak mikveh apa tadi? Mikveh itu kolam baptisan. Kolam baptisannya Israel. Artinya pembaptis Israel. Oh Lord, oh Adonai, pembaptis Israel. Yang menguduskan Israel. Semua orang yang meninggalkan engkau akan dibuat malu secara publik, rame-rame. Semua orang yang berpaling daripadamu akan membuat namanya ditulis di debu. Dan nama itu akan terhapus oleh angin. Mereka akan meninggalkan Tuhan, Adonai. Yaitu the fountain of Mayim Hayim dalam bahasa Ibraninya. Fountain itu apa? Air mancur atau sumber ya. Sumber Mayim Hayim. Bahasa Ibrani Mayim Hayim. Sumber air kehidupan. Jadi sebenarnya peristiwa tadi itu bermakna macam-macam banyak sekali. Tuhan Yesus menggenapi perkataan Yeremia itu. Siapa yang dinanti-nantikan Israel? Sang Mesias. Sang Mesias nanti akan membereskan semuanya. Tuhan Yesus yang datang akan menulis nama orang-orang yang meninggalkannya. Yang meninggalkan sumber air kehidupan. Yang memusuhi. Luar biasa ya, Tuhan tulis di tanah. Makanya orang yang paling tua lari lebih dulu. Kenapa? Mungkin nih, ini mungkin. Yang paling tua lihat, itu namaku. Yang ditulis di debu itu, Nabi Yeremia ngomong, yang melawan. Lari loh mereka. Mereka ketakutan. Sebenarnya yang dibutuhkan orang apa sih? Yang dihadapi oleh Tuhan Yesus ada dua macam orang nih. Satu, orang-orang beragama. Yang taat Taurat, taat hukum agama loh. Tetapi semangatnya ingin menghakimi orang.
Nggak ada ampun sama sekali. Ingin menghakimi orang. Kaku. Yang kedua, Tuhan Yesus berhadapan dengan orang yang berbuat dosa. Yang ketakutan, udah siap mati. Ketakutan dia. Dua-duanya membutuhkan Tuhan sebenarnya. Membutuhkan apa? Membutuhkan pengampunan. Membutuhkan kasih. Membutuhkan itu dari Tuhan. Mestinya orang-orang banyak itu ketika melihat aku pun manusia berdosa, lemes dong mestinya ya. Lemes. Ampun Tuhan. Ampun. Mestinya begitu. Tuhan pasti ampuni, pasti. Tapi mereka enggak begitu loh. Melarikan diri. Enggak bertobat. Buktinya apa? Di kemudian hari nyerang lagi. Bukan salah Tuhan ya, Tuhan sudah selalu berusaha. Mestinya Tuhan bisa gini loh. Hei jangan lari, namamu nih. Mestinya bisa begitu loh. Tapi Tuhan enggak. Tuhan diam saja. Bahkan yang paling hebat, perempuan, aku pun tidak menghukum kamu. Tapi jangan buat dosa lagi. Banyak orang ke gereja, dosa jalan terus. Nipu kiri kanan jalan terus. Ngomongin orang jalan terus. Sombong jalan terus. Apa sih yang disombongin? Benci orang jalan terus. Mau ketemu Tuhan lagi, ditulis lagi loh di namanya. Ntar. Kalau saya sih nggak mau. Kita minta ampun sama Tuhan. Ampun Tuhan, aku pun pernah berbuat dosa. Ada amin? Duh, kita itu kalau belajar firman, iya Tuhan. Jangan keraskan hati. Banyak orang mengeraskan hati. Makanya gak bertobat sampai hari ini. Apalagi kalau sudah merasa jadi hamba Tuhan, paling keras hatinya. Kayak orang Farisi itu, merasa hebat melakukan hukum Tuhan. Padahal justru makin keras hati, makin rugi kita sendiri. Makin Tuhan tidak berkenan. Kita harus melembutkan hati kita. Kesempatannya cuma satu kali. Itu ketika perempuan tertangkap basah berbuat zina, kan diseret tuh. Laki-lakinya kemana? Kok gak ada yang nanya ya? Pak kok perempuan doang yang diseret? Laki-lakinya kemana? Enak aja. Memangnya dia berbuat zina sendirian? Kan ada laki-lakinya pasti. Sebenarnya orang-orang ahli Farisi dan ahli agama itu sedang melanggar hukum Taurat. Sebab hukum Taurat berkata kalau ada yang berbuat zina, seret laki-laki dan perempuannya. Bukan perempuan toh, mana ada hukum Taurat begitu. Seret kedua-duanya. Itu yang benar. Dia melanggar. Kesalahan pertama. Belum apa-apa udah salah dia. Makanya orang kalau sikap hatinya jelek, percuma kau. Doktor teologi juga percuma, pendeta juga percuma, apalagi jemaat percuma. Kalau sikap hatinya jelek, tapi kalau sikap hatinya baik, biar jemaat Tuhan berkenan atas hidup kita. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Waduh. Kesalahan yang pertama, cuma perempuannya yang diseret. Kesalahan yang kedua, mana saksinya? Saksinya gak ada loh. Padahal hukum Taurat harus ada saksinya. Main seret aja, Tuhan ini berbuat zina nih Tuhan. Mana saksinya? Salah yang kedua. Yang paling parah, yaitu kamu itu nunjuk-nunjuk orang. Tahu gak Bapak Ibu, ketika kita menunjuk orang, jari-jari yang lain nunjuk ke siapa? Satu nunjuk ke orang, tiga nunjuk diri sendiri. Makanya jangan suka nunjuk-nunjuk orang. Kalau gitu saya nunjuknya gak gini Pak, gini. Aduh, Tuhan Yesus gak bisa diakalin, saya kasih tahu.
Kita justru kagum, iya Tuhan ya. Aduh, kalau menurut hukum agama perempuan itu sudah mati loh. Sudah mati. Kalau menurut hukum agama kita semua sudah mati. Minimal buntung tangannya. Mencuri. Minimal matanya buta. Pernah ngintip? Minimal giginya ompong. Pernah nonjok orang? Giginya lepas? Ayo. Macem-macem kan? Kok lagi PA gini kalau hukum Taurat diterapkan, banyak yang cacat datang. Ada yang gak punya kaki, ada yang giginya ompong, ada yang tangannya potong. Di Arab itu banyak loh yang tangannya dipotong, karena hukumnya masih begitu kan. Waduh. Untung kita punya Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan yang menggantikan tempat kita. Tapi ingat, jangan pernah kau mengharapkan Tuhan Yesus menulis nama orang di tanah. Seolah-olah mau dihukum. Nanti namamu sendiri yang ditulis di tanah oleh Tuhan Yesus. Jadi, bangsa Israel sedang menantikan Mesias. Tapi Mesias itu datang di hadapannya, ditolak. Waduh, dan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Sudah tahu nanti akan ada yang menolak. Ia datang kepada kepunyaannya, tetapi kepunyaannya tidak mengenalnya, menolaknya, bahkan membunuhnya. Parah ya. Tapi Tuhan kita luar biasa loh. Begitu hebat. Dengan mengosongkan diri dia menjadi manusia biasa. Sakit gak dipaku? Sakit luar biasa. Buktinya dia Tuhan apa? Dengan kesakitan luar biasa. Dia gak marah-marah loh, enggak. Bapak ibu ketusuk jarum aja marahnya minta ampun. Kalau Tuhan Yesus, Bapa di surga, ampuni mereka. Mereka enggak tahu apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu harus seperti Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang memfitnah kita, atau melakukan sesuatu yang merugikan kita, kita berdoanya persis Tuhan Yesus. Bapa di surga, Tuhan Yesus, kasihanilah dia. Dia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Nggak ngerti orang itu. Kalau dia mengerti, dia nggak lakukan. Ngerti Pak, ngertinya di sini. Nggak ngerti menghayati. Sebab kalau dia menghayati, nggak mungkin ada orang pengen ke neraka. Nggak mungkin. Semua orang ingin ke surga. Kenapa dia sengaja? Dia tidak menghayati, dia tidak mengerti. Padahal kita harus kasihan sama dia. Dia bakal ke neraka. Jangan dimusuhi. Ya, ada amin ya? Waduh, peristiwa ini benar-benar loh. Jangan dilewatkan. Tuhan itu menutup kisah itu dengan, aku pun tidak menghukum kamu. Tapi jangan buat dosa lagi. Kuncinya di situ, jangan buat dosa lagi. Kita baca Matius 7. Ayat 1 sampai 5. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Langsung kita ingat peristiwa tadi ya. Orang-orang itu menghakimi, gak taunya mereka yang dihakimi oleh Tuhan Yesus malahan. Masih mau nuntut? Boleh, kau pun harus masuk hukuman. Ayat 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Kamu minta Tuhan menghakimi dengan cara menulis, dihakimi sama Tuhan, ditulis, kamu juga. Hebat ya, semua digenapi loh. Waduh, ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu,
sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Kan banyak orang begitu. Kau lihat orang lain, salah dia Pak. Dia nggak tahu di depan matanya ada balok. Selumbar kecil, jauh ketahuan. Kan ada peribahasanya itu. Apa ya? Apa di seberang lautan nampak? Di depan mata nggak nampak. Aduh, banyak orang sering melihat kesalahan orang lain. Diri sendiri kesalahannya banyak nggak dilihat. Ini benar-benar loh. Kalau Bapak Ibu nggak bertobat gara-gara yang satu ini, pasti ke neraka, udah pasti. Barang siapa menghakimi, dia dihakimi. Persis sama. Ayat keempat. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Bapak Ibu mungkin selumbar itu apa ya? Kecil. Balok itu gede. Ayat 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Gedean balok daripada selumbar. Jangan menghakimi, kamu nanti dihakimi. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus yang mengajar. Tuhan Yesus mengajar doa itu seperti itu. Ya, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lah kalau kita nggak mengampuni orang, nggak bakalan diampuni. Doa itu begitu, yang penting-penting. Jangan doa, Tuhan perluas daerahku. Gedein rumahku Tuhan, tokoku. Apa sih? Capek deh. Doa itu yang benar mulai hari ini. Ya kalau anak-anak masih ngompol ya biarin aja lah doa begitu. Dia belum belajar sama Tuhan Yesus. Makanya banyak orang tidak belajar apa yang Tuhan ajarkan. Makanya banyak orang tidak seperti Yesus. Kalau seperti Yabes banyak. Karena doanya doa Yabes. Sebab seseorang mengidolakan siapa, ia akan mirip dengan idolanya. Kalau kita mengidolakan sesuatu, dia akan mirip dengan idola itu. Makanya Tuhan berkata, jangan ada idola dalam hidupmu, kecuali aku. Jangan ada ilah lain di hadapanmu. Di hadapanku, kata Tuhan. Jangan, nanti kamu mirip dia. Maksudnya gitu loh. Hanya aku, Allahmu, satu-satunya. Supaya kamu mirip aku, kata Tuhan. Sebab manusia dirancang pada mulanya, mirip seperti Allah. Amin. Jangan mirip seperti yang lain. Mirip seperti Allah. Pemazmur berkata begitu. Firman Tuhan itu luar biasa loh. Kalau firman yang benar didengar terus-terusan, maka orang akan berubah. Mulai dari pikirannya, perasaannya, keinginan-keinginannya akan berubah. Pelan tapi pasti, dia akan menjadi manusia-manusia Allah. Yang menyenangkan Bapa di surga. Hari ini kita belajar dari peristiwa ini. Tuhan tidak suka orang yang menghakimi sesamanya. Tuhan tidak mau ampuni orang yang tidak mengampuni sesamanya. Itu jelas loh. Kita baca Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 12. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, hanya ada satu. Yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Yaitu Tuhan Yesus. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Ayatnya banyak sekali loh. Kita diingatkan jangan menghakimi. Ya.
Hari ini banyak orang masih suka menghakimi. Termasuk orang Kristen. Kalau orang non-Kristen, ya terserah lah ya, ajarannya bukan begini. Tapi kalau Kristen itu ajarannya begini, kamu gak mau ikut. Berarti kau bukan Kristen. Makanya belajarlah apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Sebab kalau orang belajar bukan dari ajaran Tuhan Yesus, ya dia meleset jauh. Masa Tuhan Yesus ngajarin begini, klaim janjinya? Gak ada. Gak ada. Itu yang mana? Yesus yang lain itu. Injil yang lain. Gak ada yang begituan. Tuhan Yesus mengajar kalau engkau berdoa, Bapa, kiranya cawan ini berlalu. Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Mantap. Hari ini kalau kita seolah-olah, Tuhan, aku kok belum sembuh. Gak ada masalah. Aku akan menguatkan percayaku sama Tuhan. Kalau sampai aku menutup mata pun, gak masalah Tuhan. Aku mau pulang ke rumah Bapak. Mestinya begitu ya. Dirubah. Bapak Ibu sikap hatinya dirubah. Cara memandang hidup ini dirubah. Bahkan kalau malam hari aja saya berdoa, kadang-kadang saya begini, Tuhan, kalau besok aku gak bisa buka mata, aku mau pulang ke surga. Titip anak istriku. Boleh dong nitip. Tapi kalau besok aku bisa buka mata, aku mau kerja terus buat Tuhan. Sampai akhirnya mati kita semua. Hidup cuma sekali buat apa? Bapak Ibu kerja keras. Cari uang sebanyak-banyaknya untuk kemuliaan Tuhan tapi. Perbaiki sikap hati. Supaya Tuhan berkenan. Roma 12 ayat 19. Kita itu sering baca firman Alkitab, ayat. Gak boleh, males Pak, gak boleh. Kalau mau berubah harus rajin baca. Roma 12 ayatnya ke-19. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Kalaupun marah, biarlah Tuhan yang marah, jangan kamu yang marah. Maksudnya gitu. Sebab ada tertulis di Alkitab maksudnya, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, bukan kamu. Kata firman Tuhan. Ingat ya, kita tidak berhak menghakimi, menuntut, membalas. Bahkan kita tidak berhak atas hidup kita sendiri. Semua sudah dibeli lunas oleh Tuhan Yesus. Sebuah sudah lunas. Ingat gak orang Yahudi sedang menantikan Mesias tadi? Setiap kali mereka membayar dosa mereka dengan darah domba, lunas gak? Apa langsung lunas? Gak pernah lunas. Kenapa? Tahun depan diulang lagi. Karena belum lunas. Itu hanya cicilan. Bunganya tok. Dibayar. Supaya apa? Supaya tidak jatuh tempo. Dibayar. Tahun depan dibayar lagi. Sampai kapan? Sampai Mesias datang. Kita tahu bahwa Mesias sudah datang. Sudah membeli kita lunas dengan darahnya sendiri. Jadi kita bukan milik kita sendiri. Bahkan yang luar biasa, tubuhmu bait Allah. Tubuh kita dijadikan bait Allah. Ruang Maha Kudus ada dalam diri kita. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Implikasinya sangat hebat loh. Implikasinya sangat hebat. Kalau kita tidak boleh menghakimi. Bahkan kita harus mengampuni. Kalau ada seseorang yang tidak mengampuni sesamanya, disebut Tuhan hamba yang jahat. Nanti di rumah dibaca, Matius 18, 23 sampai 35. Hamba yang jahat. Tanya diri sendiri.
Apakah kita hamba yang jahat atau hamba yang baik? Nanti dibaca di rumah, kisahnya begini. Ada seorang yang mempunyai hutang kepada raja. Hutangnya 10.000 talenta. 10.000 talenta. Bapak Ibu kalau dengar talenta itu bukan bakat loh ya. Ini satuan mata uang di zaman itu. 10.000 talenta. Raja ngomong gini, sita anak istrinya. Hukum mati dia. Si hamba ini ketakutan. Hukum mati. Dia minta ampun, ampun Baginda. Ampun. Sang raja jatuh hati. Lalu raja itu, aku yang bayar. Ya sudah, kau bebas. Lalu hamba ini pulang. Sesampainya di rumah, dia ketemu tetangganya. Utangnya 100 dinar. Ini angka-angka ini susah dibayangkan. Kita ganti jadi rupiah. Nanti dicek di rumah. 10.000 talenta itu berapa? 1 talenta di zaman itu sama dengan 6.000 dinar. Jadi utang 10.000 talenta sama dengan ngutang 60 juta dinar. Utangnya 60 juta dinar diampuni. Tetangganya utang 100 dinar. Dicekek sama dia. Dimasukin penjara. Jahat gak? Bukan jahat, juahat. Maksudnya jahat banget. Ini kalau dirupiahkan ya, kira-kira nih, nanti dihitung sendiri. 1 dinar itu bekerja 1 hari. Lah kan bisa dihitung, UMR 1 hari berapa? Dikalikan saja, itu kira-kira ya, ini kira-kira aja, nggak tepat sih. Ada orang yang ngutang 6 triliun. Ada yang bisa bayar di sini 6 triliun? Nggak ada ya. 6 triliun. Sementara tetangga itu ngutangnya 6 juta rupiah. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak sih? 6 triliun diampuni, yes! Mestinya dia pulang 6 juta lunas bro. 100 juta lunas bro, 1 M lunas, 100 M lunas. Gak ada papanya dibandingkan utang yang tadi itu mati loh mestinya. Benar gak? Ini hamba ini jahat banget. Cuma utang 100 dinar aja receh aja dicekek sama dia. Bahkan dia di hadapan raja gak dicekek loh. Dicekek. Lalu ada orang melaporkan ke si raja. Oh itu tuyul 1 itu ku ampuni, kurang ajar dia rupanya. Panggil. Dipanggil sang hamba itu. Pengawal enaknya diapain nih? Di blender aja. Habis diampuni, gak tahu terima kasih. Jahat. Dimatiin, binasa. Itu perumpamaan bahwa kita itu sebenarnya pantas binasa. Tapi diampuni. Yes! Amin. Makanya kalau ada orang lain salah sama kita, salahnya berapa sih? Ampuni dia. Kalau enggak kau sama dengan hamba yang jahat itu. Jahat. Ampuni dia. Implikasinya apa? Implikasinya kita tidak boleh memendam sakit hati. Apapun alasannya. Pak suamiku itu pak kejam pak sama aku pak. Waduh pak. Gak ada alasan. Kau sudah diampuni nyawamu. Justru kamu mesti kasihan sama suamimu. Kalau dia terus begitu, ditolak Tuhan dia. Gak sampai ke langit baru bumi baru. Ada istri-istri yang gini, kebetulan pak aku udah bosan sama dia. Nyebelin dia. Gak boleh begitu. Tuhan tuh
Perasaannya luar biasa. Saya perhatikan ya, orang yang bertobat itu pikirannya bertobat, perasaannya tidak. Perasaannya masih perasaan manusia lama. Aku kan benar Pak, dia yang salah. Loh, iya betul. Tapi tetap aja, nggak boleh kita tidak berhak atas hati kita, diri kita. Jangan pernah diri kita ada noda di dalam. Dendam, sakit hati, kepahitan dan sebagainya. Itu punya Tuhan loh. Nanti Tuhan gini, kamu ya, itu milikku. Kok simpen sakit hati, kepahitan, dosa lagi. Waduh, jangan pernah di antara kita yang begitu. Itu hamba yang jahat. Kalau ada orang yang benar-benar bersalah sama kita di pihak yang benar loh ini Pak. Iya, tapi tirulah Tuhan Yesus. Jangan sakit hati sama dia. Sayang, kalau hati sakit hati sama dia itu ada nodanya, sayang. Sebab kita mau ketemu Tuhan nanti. Ada amin ya? Ingat loh, jangan pernah berbuat kebodohan, sakit hati. Saya tahu sih sakit hati itu seperti apa. Tahu, memangnya pernah Pak? Ya pernah. Pernah. Percaya dah, pernah. Kan kita nggak boleh cerita yang nggak boleh diceritakan. Pernah, ada orang nipu, pernah. Tapi ya sudahlah, kasihan dia sebenarnya. Bapak itu mesti berpikir seperti Tuhan Yesus berpikir. Kalau orang berbuat dosa dia happy nggak? Happy. Happy-nya sebentar. Enaknya sebentar. Setelah itu dia dihakimi, dihantui oleh perbuatan dosanya. Benar gak? Saya sudah melihat banyak orang loh, gak bisa balik. Ada seorang suami, nyeleweng dia. Udah nyeleweng lagi, satu kurang. Nyeleweng lagi, udah banyak banget gitu. Lah istri yang ini berdoa tiap hari percuma. Udah gak bisa balik dong dia. Suatu hari, dia bisnisnya bangkrut dan sudah tua, mulai sakit-sakitan. Istrinya mulai menolak satu persatu, kok jangan di sini. Sorry ya, kontraknya sudah habis. Kau sudah tidak berguna. Dibuang, nangis-nangislah dia. Nangis-nangis, panggilin pendeta. Doain Pak, ya. Lalu doa aja ya bisa lah ya. Tapi kau gak bisa balik ke posisimu semula dulu. Udah terlalu jauh. Minta ampun sama Tuhan. Diampuni pun gak bisa balik posisinya ke semula. Makanya jangan buat salah. Biaya dosa itu terlalu besar. Kita hidup bukan untuk itu. Kerahkan semua yang ada pada kita. Untuk kemuliaan Tuhan. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.